ini Pak. Jadi berdoa di malam Lailatul Qadar itu lebih utama dibanding sholat di dalamnya yang di dalamnya tidak ada doa. Nah, bagaimanakah tata cara berdoa agar doa tersebut nilainya lebih baik daripada sholat yang di dalamnya tidak ada doanya? Kemudian apakah farid saja agar bisa berdoa di kala sedang sholat? Ya, baik. Malam Lailatul Qadar itu kalau kata Ibnu Rajab Al-Hambali, Allah itu sedang pamer kepada malaikat bahwa di bumi Allah itu punya hamba-hamba dari kalangan manusia yang rajin beribadah. Gitu ya. Maka itu analisa Ibnu Rajab Al-Hambali. Maka sudah semestinya kita menjaga adab-adab lahir. Ya, kita jaga pakaian kita gunakan untuk berdoa itu pun juga optimalkan bahwa itu baju yang bagus, baju yang baik, menggunakan minyak wangi dan seterusnya. Jadi secara lahiriah itu sudah menunjukkan antusias dan semangat kita. Nanti ada adab-adab batiniah. Kalau doa itu ya pastikan bahwa kita itu sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan berdoa seperti doanya orang yang tidak butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang lebih penting itu adalah perasaan dalam hati kita yang merasa butuh kepada Allah, kemudian meminta apa yang kita sampaikan dalam doa-doa kita itu. Itu adab-adab batiniah. Ya, itu adab-adab batiniahnya. Jadi kurang lebih seperti itu. Adapun kalau semalam penuh atau sepertiga malam paling tidak kita ambil. Kalau sepertiga malam kita ambil hanya untuk doa saja, terkadang ada jenuhnya, Pak. Terkadang ada, makanya kita kita selang-seling dengan apa? Dengan tilawah Al-Quran. Nah, cara tilawah Al-Quran supaya di dalamnya ada doanya begitu tadi itu, Pak. Ya, begitu lewat kan biasanya kalau Quran terjemahan kan biasanya ada partisi tema dalam satu surat itu. Ayat sekian sampai sekian itu bicara tentang kisah apa gitu contohnya. Itu biasanya ada partisi tema-temanya begitu. Begitu kita baca ada ayat yang isinya tentang nikmat, kita minta nikmat. Ada ayat tentang azab, kita berlindung kepada Allah dari azab itu. Sehingga apa? Kita menggabungkan tiga ibadah. Membaca Quran, tafakkur, dan berdoa. Gitu ya. Nanti kita sudah doa, kita sudah tilawah Quran, mungkin ada jenuh juga dalam diri kita. Akhirnya apa? Kita sholat. Nah, gitu. Kita sholat, kemudian begitu kita sholat, kita lakukan hal yang sama. Setelah Al-Fatihah kan kita bisa baca Quran dalam sholat dengan membuka mushaf kan kita bisa. Karena sholat sunnah ya. Maka kita lakukan tadi itu. Kita lihat kalau ayatnya rahmat kita minta kepada Allah, ayatnya azab kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan begitu kita melakukan 4 hal. 1, ibadah sholat, ibadah tafakur, ibadah tilawah, dan ibadah doa. Gitu ya. Jadi itu semuanya bisa kita mix, kita selang-seling sehingga kita menikmati semua rangkaian ibadah itu. Kalau sudah begitu, pesan saya nanti kalau ibadah orientasinya jangan banyak-banyakan, tapi orientasinya adalah nikmat. Ya, akali bagaimana saya bisa menikmati sholat saya. Saya menikmati sholat saya itu kalau nuansanya adem, nuansanya wangi, ya udah kondisikan aja ruangan seperti apa biar adem, biar wangi. Saya menikmati ibadah itu kalau kondisinya begini, desain begitu itu Pak. Kayak gitu ya. Jadi orientasinya bukan banyak-banyakan, tapi orientasinya adalah ya kenikmatan kita dalam tilawah, dalam munajat, dalam sholat dan seterusnya.